Apakah ini memang sudah dibuat target, kita tidak tahu. Oke. Tapi faktanya, yang curhat kepada saya, itu tidak anak kelas menengah atas. Anak yang malah lebih bawah, anaknya bapaknya yang nguli, tukang batu. Ini agak berat ini, karena memang banyak orang tua yang kan nggak mungkin 24 Nggak jam. tahu, Pak. Nggak tahu. Apa yang harus dilakukan anaknya juga. Iya. Ya, ada masalah yang terus menjadi perbincangan di Jawa Timur, yakni tentang peredaran narkoba yang hari ini kecenderungannya tidak menurun tapi meningkat ya. Ya, data yang menyebutkan ada sekitar 8% dari peningkatan kasus-kasus narkoba di Jawa Timur. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang legislator, politisi yang sangat berpengalaman, yang punya dedikasi kuat ya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Beliau Ustadz Husnul Akib. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Komisi A. Insya Allah. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi saya dengar Pak Akib ini dulu di provinsi dulu atau di kabupaten dulu waktu jadi 99 ya? Saya 2004. Oh 2004-nya ya, 2004. Itu jadi DPRD Lamongan. Ya, Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Itu selama 1 periode tambah 1 periode lagi. 2 periode. 2 periode. Oke. Terus pindah lagi ke provinsi. Ya, saya bersama Mas Ali Mukti. Oh, Ali Mukti, ya. Mas Ali Mukti di provinsi. Berarti sama Pak Rubai segala itu. Iya. Pak Rubai, ada Mas Suli. Mas Suli, oh iya. Saya ingat saya. Iya. Pak Rubai, Mas Suli Daim, terus itu, iya. Ada Pak Malik, ya. Pak Malik ya. Mas Basuki. Basuki Babusalam. Ya, Mas Basuki oh, Babusalam. itu Bapak Akib di provinsi. Provinsi. Terus kembali lagi. Ya, pernah kembali lagi. Jadi prosesnya gini Mas. Iya, gimana? Saya 2004 itu kan masih aturan pemilunya kan nomor urut. Oke. Saat itu nomor urut. Jadi kata orang dulu, nomor urut itu dipilih bujune anaknya dadi. Kalau nomor urut. Selama di dapilnya ada kursi itu ya. Iya. Tapi enggak, alhamdulillah saat itu saya juga dikasih nomor urut. Saya di Kabupaten Lamongan. Nomor 1. Karena struktur partai saya di kabupaten tingkat DPC itu 2 periode, di DPD 2 periode. Dulu ketua partai terus. Ya. Jadi kemudian saya Mas Amar juga pada saat itu di Kabupaten Lamongan. 1 periode Kabupaten Lamongan nomor urut. Alhamdulillah saya ditakdir oleh Allah suara terbanyak juga. Di dapil saya Paciran, Lamongan, Gresik. Paciran dan Solokuro, Laren. Paciran Solokuro. Nah, itu kan basis PAN dulu di sana. Oh, gitu 3 kursi di sana dulu. 3 kursi dulu ya. Saya kuat sekali ya. Nomor 1, perolehan yang terbanyak waktu itu, juga. Selain Pak Akib siapa? Ada saya di dapil saya, ya, saya, ada Mas Heru, ada Pak Mat Iskan, ada Pak Yaya As'ad. Tiga yang jadi. Kalau di Lamongannya dapil 1 ada Mas Amar, ya, ada almarhum Mbak itu siapa kemarin dulu, ada 2, Mas Saikun, ada 2 di Lamongannya. Nah, tambah 1 periode lagi, alhamdulillah. Itu periode kedua itu sudah suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Mas Hakim masih tetap nomor 1 toh? Alhamdulillah, suara terbanyak juga. Jadi masih kanut. Itulah takdir Allah. Iya. Tapi nggak mudah, karena memang ini kan urusan kepercayaan, kan? urusan dedikasi, urusan kepercayaan. Makanya
2 periode di daerah, Ya, terus balik lagi ke provinsi, ya. jadi lagi Langsung ke provinsi, Mas Ali incumbent, Mas Ali Muti incumbent, karena Mas Ali mengganti Mas Amar. oke, Mas Amar Mas, waktu itu ya, wakil wakil bupati kan harus berhenti kan. Nah, Mas Ali maju. Nah, itu saya sama Mas Ali ya. Alhamdulillah saya disuruh meneruskan Mas Ali. Jadi kesempatan saat itu saya harus meneruskan Mas Ali Muti. DPR provinsi 1 periode. 1 periode. Ya. Setelah itu Ini 2000 berapa berarti? 2014. 14 ya, oke. 2014. Mhm. 2014, 2019 saya di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian saya ditugasi partai lagi. Bukan naik kelas, tapi malah turun kelas. Lagi. Berarti tidak cerdas mungkin. Ya, enggak. Ini kan urusan kebutuhan, strategi politik kan, Ya, biasanya ya. begitu kan. Berarti harus kembali lagi ke Lamongan. Ke Lamongan yang tidak dapil saya dulu. Oh, Dari dapil yang kering, dapil selatan, 7 kecamatan. 7 kecamatan. Alhamdulillah, sana kemudian dapat 2 kursi lah di sana. Gila, berarti Pak Hakim ini pionir lah istilahnya. Enggak lah, Perintis itu hanya pionir ya. ketepatan. Hanya mungkin pertolongan Allah. Insya Allah itu pertolongan dan teman-teman semua. Iya, iya, ya, itu pasti. Tapi kan pada strateginya ini kan nggak semua orang bisa. Ya, lah. Ini daerah kering bisa. Ya, dapat 2. Muhammadiyahnya kecil. Wih. Ya, kalau dulu kan apa kategorikan bahwa PAN itu kan basisnya Muhammadiyah gitu kan. Nah, sana kecil Muhammadiyahnya. Nah, kemudian provinsi Mas Amar Saifuddin. Mas Amar ke provinsi, jenengan ke kabupaten. kabupaten. Oke, jadi lagi. Dan itu Alhamdulillah, 2000 berapa sih? 14 ya? 2014, 2019. 14. Habis 2019 ya, 24 ini 24 ini saya ke provinsi. Sedangkan ke provinsi sekarang. kok 2024 sih, kan 2025, Ustaz. Lah iya, kan 19 24. Oke, Ya. di daerah kabupaten lagi. Ya. Nah, kemudian 24 sampai 2009. 9 ini ke provinsi. 5. Kalau saya itu berarti 5 periode. Iya, 5 periode. Berarti 3 periode di mana? Kabupaten Lamongan. Wah, Tiga periode di provinsi. ini kalau nggak berpengalaman nggak mungkin. Biasa aja lah. Masa gitu? Politikus ya biasa gitu. Berarti sama Pak Amin, zamannya Pak Amin ya? Iya. 98 ya, berarti. 98, mulai 98 saya masuk. Iya. Nah, mulai saya diamanati oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah. Bikin saya dulu kan ngajar ya juga. Setelah itu ngajar dah aku mengusaha. Pak Akib dari universitas mana dulu? Saya di Stit, Paciran aja. Oh, di Sekolah Paciran. saya di Desa. Mondok? Saya enggak mondok. Saya biasanya itu setiap kali di pondok itu kan setiap Ramadanan itu ada Ramadanan itu ya. Nah, saya terus di Karangasem setiap Ramadan Karangasem. 1 bulan itu ngaji ilmu di dulu di pondok kan begitu. Saya ini kan orang tua. Iya. Ya enggak bisa mondok Kita lah. perlu tahu ini ulama tapi ya, berbagai macam Kalau ngaji insya Allah hanya ngaji bisa lah kalau ngaji gitu aja. orang yang rendah hati. Jadi sempat itu ya di Stit sampai lulus sampai Stit, S2. kemudian di Mardika Surabaya. Ya, terus di anunya itu nggak mondok tapi hanya ini ya. Ya, sekolah, kuliah apa itu namanya? Zaman dulu namanya ya kursus apa itu ya. Iya. Mondok Ramadanan. Mondok Ramadanan. Nah, itu 1 bulan ya. Iya, setiap Ramadan 1 bulan. Iya, 1 bulan tiap Ramadan. Itu ikuti ngaji terus, ikuti anak-anak yang mondok karena kami nggak bisa mondok gitu loh. Pak Kip, Ya. bedanya apa Pak Kip kalau di kabupaten sama provinsi menurut jenengan? Ya tentu lebih luas. Lebih luas. Ya, kinerja politik lebih luas, tanggung jawab lebih luas ya, amanah lebih luas. Saya di kabupaten hanya dapil yang pertama sebagai anggota Komisi C, Komisi Pembangunan. Kemudian di kabupaten yang kedua itu saya pimpinan. Ya. Kemudian yang ketiga juga pimpinan. Jadi saya pimpinan 2 kali di kabupaten. Nah, tentu kami bisa sangat memahami. Pimpinan maksudnya wakil ketua? Ya, wakil ketua, karena PAN dapat wakil ketua. Ya. Jadi sangat memahami pola antara di kabupaten dan provinsi. Letak tanggung jawab, secara otomatis 1 kabupaten, kalau dapil kan hanya 4 kecamatan.
teritorialnya itu teritorialnya dari empat kecamatan. Tapi untuk provinsi sudah 2 kabupaten. Jadi tanggung jawab pasti sangat beda. Apalagi tanggung jawab tentang kemanusiaan. Oh gitu ya. Tentang hubungan kepada konstituen ya tentu sangat lebih luas. Iya. Tapi secara kinerja kan sama-sama beratnya juga kan. Di daerah kan juga harus banyak memikirkan persoalan yang detail dan sebagainya itu. Iya. Tapi lebih berat lagi di provinsi ya. Karena lebih luas. Ini jarak. Cakupannya jarak. Kalau diingat waktu ya mungkin lebih jauh. Kemudian konstituen ya tambah karena 1 diapil, kemudian 2 kabupaten. Kecamatan aja Lamongan 27 ditambah Gresik. Jadi kan udah banyak. Apalagi kita memperhatikan pada konstituen biar nanti bisa langgeng. Biasanya kan begitu katanya. Kan harus jangan lupa sama konstituen. Iya. Betul itu. Masyarakat akar rumputnya ini harus diperhatikan. Baik Mas Akip, saya panggil apa ini, Mas atau Ustadz terserah ya. Mas aja lah, biar lebih mahal karena Mas ini agak mahal. Ya Mas Akip, kita bicara tentang peredaran narkoba kan. Ini dari tahun ke tahun urusannya itu kan. Sejauh yang Mas Akip tahu mungkin sebagai pengetahuan bagi kita, apa yang terjadi dengan Jawa Timur hari ini? Mas, saya kalau bicara narkoba ngeri. Ngeri betul. Ibarat saya itu sebagai orang tua, andai kata begitu ya. Tidak ada orang yang paling susah. Ya, orang yang paling susah itu adalah orang tua yang sudah kena musibah, anaknya kena narkoba. Betul. Karena saya merasakan betul. Ketepatan saya itu di Komisi A, Mas. Dan mulai dulu saya itu di kabupaten pun juga curhatan tentang itu luar biasa. Banyak sekali. Jadi masyarakat yang tidak mampu, bahasa kita kan tidak mampu, yang memilih atau yang tidak memilih, yang pernah curhat kepada kita, kemudian yang menghadapi kasus-kasus yang kemudian kena musibah, ketangkap dan sebagainya. Baik itu yang saat dulu kan baru proses yang pengedar, pengguna dan sebagainya. Dan tentu wilayah saya itu kan wilayah nelayan. Nelayan kan bimbing, Lamongan nelayan kan, nelayan semua itu. Yang namanya kanorpen atau apa itu saya juga itu bagi teman-teman nelayan itu kadang-kadang dibuat kayak biasa. Karena dia buat stamina untuk kerja keras di nelayannya. Nah, kasihan. Berarti sudah daerah-daerah seperti itu sudah masuk ya? Ya masuk di sana. Jadi ngeri betul lah. Kemudian melihat efeknya yang begitu ya luar biasanya, yang berimplikasi dengan persoalan kesehatan, persoalan lain, ya pikiran yang tidak normal dan sebagainya, itu sangat kasihan. Banyak kejadian yang kemudian menimpa pada jamaah kami, yang mungkin asalnya ya tidak tahu, asalnya yang lugu. Itulah yang kemudian saya terinspirasi betul saat itu. Orang tua yang paling susah adalah pada anaknya yang kena musibah masalah narkoba, Mas. Jadi kita memang betul-betul harus ada perhatian serius terhadap ini ya, masalah ini. Perhatian khusus dan tidak hanya sekedar dihukum, menurut saya ya. Tapi yang namanya rehabilitasi itu memang betul-betul harus di. Ya, sebelum kita bicara rehabilitasi, Mas Akip, dulu orang menganggap urusan narkoba itu untuk kalangan the have, artinya menengah ke atas lah. Berarti hari ini urusan itu sudah mencakup semua lapisan. Aduh, Mas, kalau kita bicara betul tuh. Dari mana Anda tahu? Ya saya karena banyak curhatan. Orang kena. Jadi orang yang kena, yang pemakai dan pengedar, itu kalau sudah kena, ya orang tuanya kan lari ke kita. DPR itu tempat curhatannya.
Ya, tempat curhatannya baik yang masalah-masalah lain apa ini kan kita bicara masalah narkoba kan. Jadi tidak 1, 2 orang, bahkan 10 orang yang kena musibah narkoba itu, bahkan di lapas pun yang sudah kena hukuman itu pun minta tolongnya masalah nanti ke depannya prosesnya gimana setelah keluar ya. Ya sering curhat kepada saya. Iya. Jadi itulah saya merasakan bagaimana begitu pengaruh narkoba itu boleh dikatakan oleh Pak penegak hukum atau Pak polisi bahwa awal dari sebuah permasalahan, saya kemarin kan coba jalan-jalan ketemu sama Pak Kapolres ya. Pak, awal dari sebuah persoalan-persoalan di bawah, akar rumputnya adalah narkoba dan narkotika dan kemudian minuman keras. Miras. Jadi itu awal persoalan di bawah, sehingga ada pertikaian, cuma persoalan-persoalan tumbuh dari sisi itu, walaupun dengan yang, tapi menurut beliaunya itu, dan itu benar. Masya Allah, berat kalau sudah mengenai, apalagi kalau sudah menjeramah pada anak-anak. Masuk ke anak-anak. Iya. Aduh. Jadi apakah orang itu dulu memang tidak tahu, kemudian dijadikan sebagai karena dia yang menganggur, tidak punya pekerjaan. Nah inilah yang juga nanti harus menjadi kupasan. Pengangguran, akhirnya larinya ke sana, yang dapat mungkin secara ekonomi ada nilai plusnya, daripada dia kerja keras, kerja tidak ada, ikuti itu. Itu faktor satu. Menurut saya gitu. Kemudian masalah tidak kesetaraan dalam perhidupan ekonomi. Tidak kesetaraan dalam hidupan perekonomian. Ya. Contoh tadi jenengan kan tanya, dulu kan dilakukan oleh anak-anak orang kaya. Iya, menengah ke atas lah. Menengah ke atas. Tidak Mas sekarang. Bahkan sudah merambah yang orang tuanya sudah meninggal, broken home dan sebagainya. Pelariannya ke sini loh. Apakah ini memang sudah dibuat target, kita tidak tahu. Oke. Tapi faktanya, yang curhat kepada saya, itu tidak anak kelas menengah atas. Anak yang malah lebih bawah, anaknya bapaknya yang nguli, tukang batu, coba bayangkan. Tukang batu hariannya sekian, kehidupannya itu, tahu anaknya, tangkap polisi, kena jaringan narkoba. Miris, Pak. Kami juga selalu tekan jaga. Jadi itu. Oh, jadi gitu. Problem luar biasa sekarang. Akib itu dirasakan curhat kayak begitu itu tahun berapa, Pak? Saya sudah mulai jadi DPR. Jadi 2024. Iya itu. 2004 baru kemarin, Pak. 2004. Mohon maaf, 2004. Hampir sama. 2004. Iya. 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun ya. Jadi pasti tiap tahunnya, setiap kayak itu pasti ada. Nah, saya ngeri Mas. Kemarin itu juga yang keluarkan dari lapas Lamongan, itu juga ada. Pak, saya ini nanti sudah kerja apa, Pak? Saya ingin tobat. Saya ini punya keluarga. Masa saya harus gini terus? Nah, solusi-solusi seperti ini, Mas, yang menurut saya beban berat. Akhirnya kami juga harus memperhatikan. Iya. Catatan ya, kamu harus keluargamu terbaik, mulailah kerja, buat warung gitu. Nah, semoga jalan. Dia malam berdoa, saya cek tahajud enggak ini ya, jam 3. Oh, gitu saya cek Jumat, kamu Jumatan enggak, kurang. Bentar, Pak Akib, kalau ngomong faktor penyebab yang melatar belakang itu ya, selain faktor ekonomi jelas ya. Berarti ekonomi kan karena dia mungkin ingin sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat. Dan ketepatan tidak punya kerjaan. Nah, itu kan biasa jadi sasaran. Banyak. Tapi faktor lain yang dari curhatan masuk ke Pak Mas Akib apa aja? Pertemanan. Oke. Pertemanan. Ya. Itu ada kelas anaknya orang di atas. Nah, kelas atas tadi lah, kelas di atas. Itu ada juga. Pernah itu dia sudah masuk mau PNS. Sudah mau masuk PNS? Iya. Nah, ini karena pertemanan. Kumpul-kumpul bareng, ya, sering
kumpul malam ya di luar jam dan sebagainya, akhirnya teman tadi dikit-dikit saat itu dia harus ketangkap. Ini agak berat ini karena memang banyak orang tua yang kan nggak mungkin 24 Nggak jam. tahu Pak, nggak tahu Apa yang harus dilakukan anaknya juga. iya. Contoh tadi ngeri juga. Ya, betul ngeri Pak. Saya itu Iya, ngeri. saya itu meneteskan air mata betul pada saat saya tahu anak-anak kecil. Anak-anak di bawah Anak-anak umur. kecil itu usia berapa Mas? Di bawah umur, artinya 12 tahun. Wow. Ya, 12 tahun. Itu anaknya bisa ngaji bagus. Bisa ngaji. Yang curhat-curhat saya itu, yang imami ya bisa ngaji. Dia hafal. Hafiz. Iya, bahkan hafal Quran lah, sebagian surat-surat yang Iya. hafal lah. Ngajinya bagus. Coba zaman bayangkan. Terus karena pertemanan. Ya, jadi tidak semua. Jadi sini memang segala lini yang sudah bisa masuk. Yang pernah saya ini hanya apa ya, membuktikan bicara karena pernah dicurhati. Orang tua yang berani curhat kepada saya. Saya bisa membayangkan berapa yang tidak berani curhat. Ya, oke. Yang malu. Ya, malu. Dan ini tidak boleh seharusnya. Karena harus ada solusi. Anak ini sudah gini, harus ada pengetatan. Dan kita tidak boleh terus kemudian menjauhi mereka itu. Kalau sudah menjauhi mereka, kasihan siapa yang kemudian memperhatikan dia. Akhirnya dia nanti akan mencari teman lagi. Iya. Gitu Mas. Jadi masalah narkoba ini anu ya, spektrumnya banyak sekali Iya, ya. iya. Ini tapi satu faktor ekonomi, dua faktor pertemanan yang menjadi pertemanan ya. dominan ya. Ya, pertemanan. Yang ya ini kan tadi saya bilang Jadi kita tidak 24 jam mengawasi anak. Mana mungkin bisa tahu dia mau ada apa, Iya. kemana dan siapa yang di. tidak mungkin. mungkin, ya. Apalagi orang tua. Kadang-kadang malah yang susah itu orang tua yang dia konsentrasi pada kepentingan pekerjaannya sendiri. Oh, sibuk Sibuk dengan pekerjaannya. Kalau orang tua di kelang atas loh ya. Kalau orang tua itu kadang-kadang karena petani ya sibuk, aku yang golek penggawean ya. Gimana besok dapat maisha, untuk dapat kepentingan keluarga gitu ya Mas. Yang jadi guru dia menganggap bahwa anakku kok mungkin begitu ya ta? Yang selalu di masjid, orang tuanya selalu di masjid, sama sekali tidak itu memberikan itu. Akhirnya kecolongan dengan pertemanan yang sekarang kehidupannya lebih agak Dan itu sangat mendadak sekali. sangat mendadak. Ini dua faktor itu, ada faktor lain berarti ekonomi dan pertemanan. Ya. Apalagi Mas Agib? Saya menilai tadi karena kurang adanya perhatian. Berarti masalah keluarga. Ya. Oke. Jadi kurang ada perhatian. Dan ada lagi masalah lagi yang harus kita pikirkan, yaitu perhatian lingkungan. Lingkungan. Ya, lingkungan itu lingkungan kehidupan masyarakat Oke, di tingkatnya. iya. Bahasanya gini Mas, kenapa harus lingkungan? Mas sendiri mungkin merasakan keluarganya tidak ada apa-apa kan? Ya biasa-biasa Biasa-biasa aja. Santai, tidak anakku. Iya. Jadi kepedulian lingkungan, kepedulian tokoh, kepedulian yang lain. Jangan apatis, Mas. Jangan apatis. Jadi menurut saya tidak boleh sekarang itu, wah kok nggak anakku. Pancet dong anak iku. Nggak boleh menurut saya. Karena kami merasakan betul berapa pahitnya orang tua yang sudah kena anaknya itu. Beban sosial, apalagi kadang bapaknya itu ya ahli ibadah, guru ngaji, ya kan? Terus anaknya kena begitu. Apalagi yang sampai punya kedudukan dan sebagainya. Yang lebih parah itu, Mas. Jadi efek tadi banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan itu banyak. Jadi apa ya? Kayak penyakit gitu, penyakit sudah komplikasi lah. Jadi karena mungkin keluarga broken home, kepedulian orang tua, kehilangan kepedulian, perhatian dan sebagainya. ya. Tadi kalau faktor ekonomi, ada faktor pertemanan,
ya kepedulian orang tua, lingkungan. Ini yang menurut saya itu menyebabkan dari berbagai macam problem tentang mudahnya penyebaran narkoba itu ya. Selaku penggunanya. Iya, kalau kita bicara tentang banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, ya. Sebenarnya kan piranti hukumnya kan jelas. Tapi kenapa itu kok tidak malah surut? Kok malah tambah? Ya, penjara pun juga makin banyak dengan kasus-kasus itu. Penuh. Kenapa? Pemerintah ini saya rasa sudah, menurut saya ya, sudah maksimal. Pemerintah dengan segala lini ada di situ untuk antisipasi tentang bagaimana nangani narkoba dengan satuan, ya bahasa kita satuan SKPD atau satuan OPD itu sudah di sana ada tentang untuk mengantisipasi jangan sampai ini narkoba ini menjeramah di sini, dan itu sudah ada kegiatan-kegiatan lain. Ini pemerintah kan itu undang-undang sudah. Kenapa kok tidak jelas-jelas? Regulasi sudah. Bahkan perda pun sudah. Dari regulasi, dari undang-undang diimplementasikan dengan bentuk perda di kabupaten maupun provinsi kan ya. Ini sudah. Tapi kenapa kok malah tambah? LP pun juga malah tambah. Biaya kos dengan urusan begitu. Biaya kos negara tinggi sudah di situ. Tapi malah terus bertambah, bukan malah surut. Nah, ini yang harus menjadi pikiran dan kepedulian kita bersama-sama. Tidak kok kemudian ini bisa habis, inginnya kami bisa habis. Ya. Dengan regulasi yang sudah ada hukuman mati, kan kok tidak jerah kan begitu kan. Kemudian yang sudah di lapas. Ya, kalau sempat saya tadi yang menemui saya itu tobat. Tapi tidak tahu yang lain kan, Mas, tidak tahu yang lain. Kan dari 1, 2, 3 yang nemui saya, surat pada saya yang ingin taubatan tadi, ingin tidak mengulangi lagi itu, kemudian di dalam sebagian masih banyak, yang konon tidak tahu malah di dalam itu juga masih bisa melakukan transaksi itu yang saya lihat di TV itu kan saya belum pernah menemui sendiri, mohon maaf. Jadi konon di situ di TV kan ada hukuman ditambah karena masih bisa menggunakan banyak itu kan enggak menjadi rahasia umum dan itu cuma kan menjadi pikiran kita juga apa yang salah di sini, regulasi apa yang salah di sini, implementasi undang-undang apa yang harus ditegakkan, perda juga sudah. Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa kok begitu? Menurut saya ada hal yang lain yang mungkin perlu sekali, yaitu tadi apakah karena ini misi karena keuangan, ekonomi, ya. Apakah orang di sana kemudian semua anaknya orang-orang yang tidak berekonomi? Pertanyaan lagi kan itu. Jadi di situ menurut saya ada hal-hal yang banyak yang harus kita perhatikan, harus ada solusi. Satu, ini harus ada penanganan khusus yang dari sana, pemantauan khusus yang dari di luar, yang sudah keluar di situ, antisipasi jangan sampai itu mengulangi lagi. Ya. Kemudian apa? Perlu kegiatan penggawaian apa? Atau lagi karena saking derasnya tekanan-tekanan ajak untuk berbuat, yaitu melakukan peredaran narkoba itu, karena itu masih dianggap enak, begitu mungkin. Secara ekonomi mungkin dianggap itu bahwa secara finansial nanti bisa menghasilkan uang yang lebih mudah, tanpa memandang resiko nanti bahwa ini membawa akibat parah yang lain. Mungkin itu. Berarti Pak Akib melihat ini urusannya kan jaringannya ini jaringan besar. Pasti itu. Kalau bicara jaringan, kalau nggak bisa diatasi dengan segala macam kan berarti ini. Makanya itu yang salah ini di sini siapa? Kalau memang ada jaringan besar ya umpama ya, terus masa nggak tahu? Kemarin kejadian di mana itu berapa ton itu kan?
ngeri juga. Kalau sudah itu andai kata itu nggak tertangkap, terus gimana mah? Bangsa kita, anak-anak kita, andai kata itu nggak tertangkap. Jadi, kalau finansial mungkin besar. Jadi menurut saya ini memang apa ya, harus ada bentuk kebersamaan, kebudayaan yang sama. Bahwa inilah kepentingan bangsa, kepentingan anak-anak kita di masa depan. Tidak hanya kepentingan karena ekonomi semata. Tapi juga kita tidak tahu, kita lihat di TV itu juga penyuplainya kan dari luar negeri. Iya, itu makanya. Nah, ya, orang kita tidak tahu, kan begitu kan? Artinya ini kan jaringan global. Iya, jaringan internasional, ya kan? Dan ini butuh sebuah apa? Sudah kebijakan yang amat itu ya. Apa istilah itu ya? Yang melebihi lah ya. Iya, yang tidak kapasitas kita lah, tidak kapasitas kita sudah itu. Kita hanya membuat regulasi sudah dijalankan, lah implementasi regulasi ini yang kemudian perlu ditajamkan lagi. Saya mengetahui sudah kerja BNN luar biasa. Saya tahu persis kerja BNN sudah biasa untuk apa ya, memberikan pemahaman dari mulai sekolah, mulai tingkat kepemudaan. Nah ini kok masih terus menggurita. Itu yang tidak malah kurang. Pertahanan zaman luar biasa. Dan itu memang kondisi sekarang. Ya, memang kita boleh loh Mas, kita harus nggak apa-apa. Mohon maaf, Saman mungkin belum pernah. Saya ini di depan saya ini saya ajak berteman, bahkan juga sholat ikut, bahkan mendengarkan ceramah, ya ada ceramah. Ya di sini mungkin nggak tahu, sini ini pengguna juga. Artinya dia memang sengaja menyusup atau gimana? Nah, ya memang kehidupannya. Tidak menyusup, waktu yang mengikuti kegiatan kok. Artinya punya misi untuk. Nggak tahu itu, nggak tahu. Tapi yang sama saya, percayaan di hati saya itu, loh ya, kita ini sudah menjelaskan gini-gini, tapi ada di sini. Tapi kenapa kok malah tidak berhenti? Tahu-tahu sebagai teman tuh, kamu kok ketangkep? Saya bilang mendadak tadi tuh. Iya, gila ya. Kamu kok ketangkep? Astagfirullahaladzim. Berarti kon wingi mulo yang make. Padahal peraturan mbak aku bendino. Bahasanya begitu. Tahu-tahunya itu sudah. Betul. Coba sama lihat saya itu tahu-tahunya kan kalau sudah ketangkep. Iya. Dan itu sudah seperti tidak berpikir lagi. Orang tua. Saya kan beberapa waktu jadi jurnalis dulu juga begitu Pak, melihat di kepolisian. Ya seperti yang Mas Akib cerita itu. Tahu-tahunya lu, gitu kan? Sudah ada di koran. Waktu masih di koran, sudah diberitakan dan sebagainya. Ini kan ya ini bahaya artinya harus diwaspadai. Tapi tidak bisa hanya diwaspadai, tapi juga harus ada upaya antisipasi Pak. Kalau dari regulasi saya kira sudah clear ya. Nah ini kan masalahnya perlu gerakan bersama, merasa keterpanggilan bersama, merasa kesadaran bersama. Yang kemarin mungkin mohon maaf mengajak-ngajak, janganlah, masih ada banyak pekerjaan yang lain. Yang kemarin terhipnotis dengan uang-uang yang cepat kaya umpama, atau kemudian hasilnya itu ya dihindari, karena ini berimplikasi dengan hukum. Ya, kalau toh nanti sampai kena, itu pun tidak hanya dirinya sendiri yang kena. Tapi martabat keluarga pun juga akan ikut. Nah ini yang perlu bersama. Jadi menurut saya tidak hanya mampu dengan adanya undang-undang dihukum mati, ya. Kemudian kemudian ditangkapi semua. Ya mungkin lapas nanti penuh semuanya itu nanti. Kan nggak berhenti dari situ. Iya, nggak berhenti situ. Jadi solusi-solusi di Wewon Solution itu tetap harus ada. Minimal tadi lemah menurut saya.
keluarga. Berarti tadi quarter kecil dulu ya, keluarga. Keluarga betul-betul. Kalau sudah di dalam keluarga itu ada nilai-nilai, ada yang tidak kesepahaman di internal keluarga, ini pengalaman, pengalaman. Dan itu di kasusnya itu sering itu yang terjadi. Umpama di situ ada keluarga yang kurang harmonis sedikit. Anak tahu. Ini bicara anak dulu, belum bapaknya. Nggak tahu lah bapaknya ya, anaknya yang sudah kena kasus-kasusnya, karena yang sering curhat itu kepada bapaknya. Yang curhat saya pada bapak. Kalau masalah kasus-kasus yang sudah ditangkap dan yang curhat kepada saya itu sering bapaknya. Nah setelah itu saya melihat, karena faktor pertama kurang keharmonisannya, keharmonisan. Dan itu insya Allah kalau dilihat yang lain mungkin sama lah. Itu yang curhat ke saya, mohon maaf. Kemudian yang mungkin kedua adalah komunikasi tentang ekonomi tadi, yang merasa orang lain kok enak, anaknya orang kok enak, dan kita ini dini. Akhirnya diajak, sayuk lah, dodolan permen, umpama gitu. Anda tahu awalnya, wis. Oleh kami ini ongkos sekian, umpama kan lebih enak kan, enak itu dari tukang batu satu hari 125, umpama gitu. Lolos. Nah, lolos terus kan enak terus kan, panjang terus. Tahu-tahu sudah langka. Apalagi kan tidak lolos terus kan, mungkin yang masih banyak yang tidak lolos ini. Iya. Jadi harus betul. Yang di mimbar pun juga tidak boleh. Kemudian saya tugasku di mimbar. Dan menyampaikan tidak boleh. Innamal khamru wal maisiru wal aslamu wal zalamu rizqum min amali syaitan. Iku wis kringi, Pak. Tapi maknanya itu kan yo ngerti nek dalil itu rale mangan haram, rale apa minuman khamr ndak boleh. Iya. Jadi harus turun juga untuk Ya. Dan yang dilakukan BNN itu sudah menurut saya dilihat dari segala lini sudah. Contohnya akibatnya yang makan narkoba, minum narkoba. Iya kan harusnya sosialisasi seperti itu kan sudah banyak sekali. Iya. Tapi jangan kemudian itu tidak dianggap tidak berhasil, jangan. Mungkin banyak sudah yang itu disampaikan itu kemudian masih jalan. Tapi juga banyak yang berhenti karena sudah ada sosial media, kan tidak ada sosialisasi, tidak ada perdanya, tidak ada itunya. Iya. Jadi keluarga itu terus komunikasi. Mungkin juga kalau ada lapangan kerja yang pilihan, mungkin juga itu bisa mengurangi, Pak. Bisa. Saya yakin bisa. Contohnya saya sudah memberikan contoh. Sekedar apa? Ya kita kasih. Ya setiap minggunya, kamu jualan nasi bungkus, istrinya suruh nasi bungkus, tapi diimbangi dengan spiritual. Gitu ya. Harus diimbangi spiritual. Kalau tidak diimbangi spiritual, ya mungkin lari lagi. Tanggung jawab rohaninya dijalani, ya. Jasmaninya nanti lah kamu harus ngikutin ini. Kebutuhan beliau. Kalau tidak itu ada lagi yang masuk, ayo milu aku kali. Nah, paling kamu 4 tahun. Iya. 3 tahun. Sampai gitu ya. Aduh, Pak Hakim, wah ini kita banyak sekali bicara tentang bahaya dan ini ada informasi-informasi yang menurut saya ini penting ya. Ini publik harus tahu apa yang dirasakan, dan Pak Hakim ini kan menjadi legislator yang banyak menerima keluhan gitu. Ya, moga-moga nanti yang diusulkan Pak Hakim atau yang mungkin sudah dijalankan Pak Hakim bisa menjadi inspirasi. Amin. Orang lain bahwa ya ini kan kebutuhan periuk nasi ini harus selesai dalam urusan kemanusiaan ini kan. Jadi kalau itu tidak tercukupi ya efeknya bisa macam-macam. Tapi spiritualitasnya juga harus dijaga supaya mereka juga harus punya mental kuat. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih. Saudara, moga-moga ini memberi value dan bagi kita, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.